Kisah berlatar di Los Angeles. Di satu malam, seorang pria bernama Ben bersama Matthew, keponakannya, sedang dalam perjalanan menuju sebuah toko berlian milik Sammy untuk melakukan pengiriman berlian, di mana Sammy telah menempatkan satu orang dummy bernama Masud di luar sana yang akan bertugas sebagai umpan alias pengalih perhatian. Berjaga-jaga kalau ada perampok yang mengincar dua orang yang ditugaskan dalam pengiriman berlian ini. Just in the briefcase, okay? Namun mereka tak menyadari jika ada seorang pencuri profesional bernama Mike Davis yang mengetahui skema pengiriman tersebut, di mana Mike telah menyimpan sebuah handphone di mobil Masud yang bertugas sebagai dummy, dan di malam itu juga Mike mulai menjalankan aksinya. This moment. Carrying a gun. Mike mengikuti mobil Masud dan tanpa kesulitan menculiknya, yang lantas Mike menggantikan peran Masud sebagai umpan. Dan dengan menggunakan ponsel milik Masud, Mike mengabari Sammy jika dia sudah menunggu di luar sana. Now stop it. What did I say? Mengira jika semua sesuai rencana, lantas Sammy mengirim dua kurirnya untuk melakukan pengiriman, yang saat tiba di parkiran lokasi pengiriman, barulah Mike memperlihatkan niatannya. Mike meminta agar Ben menyerahkan ponsel dan senjata yang mereka bawa, mengancam dengan berkata jika rekan Mike sudah ada di depan rumah Ben, bersiap untuk menyakiti anak dan istri Ben, yang lantas Mike mengeluarkan si Masud dari dalam bagasi mobilnya. Ben dibuat terkejut tatkala Mike menyuruh Ben agar memberikan berlian yang ada di pergelangan kakinya, karena Mike tahu jika berlian yang ada di dalam mobil hanyalah berlian replika saja. Namun saat Mike mengira jika perampokannya berjalan dengan mulus, tanpa diduga, Matthew memiliki pistol cadangan, sehingga wajib, untungnya tembakan tersebut tidak mengenai Mike. Sesampainya di satu area parkiran, lantas Mike menyembunyikan mobilnya dan menggunakan mobil lain untuk melarikan diri. Sejenak kita biarkan Mike untuk menenangkan dirinya terlebih dulu, dan Anda akan saya bawa pada seorang pialang asuransi bernama Sharon yang saat ini sedang menawarkan produk asuransi pada milioner bernama Stephen Monroe, di mana Sharon menawarkan Stephen untuk memproteksi berbagai lukisan mahal yang dimiliki milioner ini. Namun Stephen lebih percaya dengan sistem keamanannya, sama sekali tak butuh proteksi semacam asuransi, karena bagi Stephen, pistol seperti ini lebih bisa dipercaya ketimbang asuransi. Ini take this. Kini giliran Sharon yang kita biarkan untuk menikmati kegagalannya menggait klien potensial, dan kita akan diperkenalkan pada seorang detektif kriminal perampokan bernama Low, yang saat itu dia datang ke TKP untuk menyelidiki perampokan yang dilakukan oleh Mike di awal film tadi, di mana kedatangannya disambut oleh partnernya bernama Tillman. You know my wife's name. And how would he know that? Saat itu Low meminta keterangan dari 3 orang korban yang terlibat dalam insiden perampokan ini, yang saat Low mendengar jika si perampok mengetahui rahasia skema pengirimannya, Low menduga jika salah satu dari ketiga orang ini berkomplot dengan si perampok, dan jika dilihat dari modus operandinya, Low yakin betul jika pelakunya adalah pelaku yang sama dengan perampokan sebelum-sebelumnya, karena si pelaku sama sekali tak meninggalkan jejak di TKP, luput dari pantauan CCTV, nyaris tanpa menyisakan luka kekerasan pada korbannya. Si pelaku perampokan pun sangat memahami dengan cermat target perampokannya, dan rute US 101 lah yang selalu menjadi jalur pelariannya. Namun Tillman berkata jika penjelasan tersebut sama sekali tak membuktikan bahwa pelaku perampokannya adalah Mike yang selama ini menjadi target operasi Low. It's the same guy and I know it. Well, you better be right, Low. Mike sendiri saat ini berada di sebuah hotel, menempatkan barang hasil curiannya di dalam sebuah cup. Namun aksi perampokan terakhirnya tadi nampaknya masih membekas dalam ingatannya. Hal tersebut pula lah yang membuat Mike menunda rencana aksi perampokan selanjutnya, di mana Mike mengungkapkan pembatalannya tersebut pada rekan sekaligus sang penadah barang curian bernama Manny.
There was an incident, someone could get hurt. Yang meski demikian, Mike tetap merencanakan aksi perampokan lainnya yang entah Sharon akan jadi target perampokan Mike atau bukan. Namun yang jelas, Mike tertarik dengan profil Sharon sebagai pegawai asuransi. For beginning, it is my pleasure. Sharon sendiri saat ini sedang rapat di kantornya, yang kebetulan Sammy si pemilik toko berlian mengasuransikan berliannya di perusahaan ini. Yang lantas, sang bos menunjuk Sharon untuk menemui Sammy guna melakukan penilaian akan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh Sammy. Dan sang bos mengalihkan tugas Sharon untuk membujuk Stephen pada pegawai lain bernama Madeline, di mana sang bos menilai jika Sharon tak becus untuk menggayat calon kliennya ini. Then Blue get him to polygraph the vendor? Yeah. Sure. Okay, next. Sammy sendiri saat ini sedang diselidiki oleh Lowe dan Tillman. Dari sinilah terungkap jika Sammy mengirim segala instruksi pengirimannya melalui email, sehingga Lowe menduga jika si pelaku perampok telah meretas emailnya. Dan benar saja dugaan Lowe, karena Mike selalu memakai jasa peretas bernama Devon untuk mencari berbagai informasi agar mempermudah Mike melakukan perampokannya. Calendar, Facebook, WhatsApp, Instagram. Di malam harinya, saat berada di stopan, mobil Mike ditabrak oleh seorang wanita bernama Maya yang sedang membawa mobil bosnya. Mike yang parnoan sempat menolak untuk mengurus asuransinya karena nantinya dia harus menggunakan kartu identitasnya. Yang kebetulan, Maya tak tahu bagaimana cara pengajuan klaim asuransi, sehingga ujung-ujungnya mereka bertukar nomor kontak saja. Dan nampaknya, Mike tertarik dengan wanita ini. Keesokan harinya, Sharon ada janji temu dengan Lowe, di mana Sharon meminta bantuan Lowe agar melakukan tes poligraf pada Sammy. Namun Lowe berkata, jika Sharon melakukannya untuk menggagalkan klaim asuransi yang diajukan oleh Sammy. Lowe berkata pula, jika tes poligraf sebenarnya tak perlu dilakukan, karena bagi Lowe, Sammy sama sekali tak merekayasa perampokan ini. And you know, we are well within our rights to polygraph. Gara-gara Mike yang mundur dari rencana perampokan selanjutnya, Manny lantas mengontak perampok muda bernama Ormond yang kerap kali melakukan aksinya dengan sepeda motor. Namun tak seperti Mike yang selalu dengan persiapan matang, Ormond melakukan aksinya dengan cara yang sangat gegabah. What the fuck, yo? Ormond bahkan merampok perhiasan di luar yang telah ditargetkan dan nyaris saja membuatnya terkurung di toko perhiasan ini. Di markas kepolisian, Lowe menjelaskan dugaannya di depan semua tim, di mana dia mempersempit kasus perampokan mana saja yang diduga dilakukan oleh Mike. Namun si bapak kepala polisi menentang penjelasan tersebut karena beberapa kasus perampokan yang disebutkan oleh Lowe telah dinyatakan terselesaikan oleh petugas polisi lain. Sambil menunggu kabar dari Devon, Mike memberanikan diri untuk mengajak Maya makan malam, di mana Mike mengundang Maya dinner di sebuah restoran mewah. Maya berkata, jika dia tak nyaman berada di tempat seperti ini, sehingga Mike pun berkata jujur, jika Mike mengundang Maya ke tempat mewah seperti ini, hanya untuk membuatnya terkesan saja. Maka ibarat pepatah yang mengatakan witing tresno jalaran soko kuliner, benih cinta datang di saat wisata kuliner, karena bagi mereka berdua, makanan kaki lima lah yang punya cita rasa bintang 5. Yang tepat saat Maya pulang, Mike melihat tayangan berita perampokan yang dilakukan oleh Ormond. Dari sini Mike menyadari jika Manny telah membayar orang lain untuk menggantikannya. Maka saat itu juga Mike menemui Manny dan mengungkapkan kekecewaannya. Mike berkata, jika lu buein yang mengundang kemarahan Manny tatkala mendengarnya. Berbeda dengan Lowe yang saat ini sedang bersama sang istri di sebuah restoran cepat saji, tiada nampak kemesraan di antara mereka. Karena di momen ini, sang istri justru malah mengungkapkan perselingkuhannya dan meminta cerai pada Lowe. Alhasil Lowe membawa uring-uringannya di penyelidikan kasus perampokan yang dilakukan oleh Ormond, yang sekalipun si perampok menggunakan rute 101 untuk pelariannya, namun Lowe meyakini jika pelaku perampokan ini
Berbeda dengan pelaku perampokan-perampokan yang sebelumnya, never heard anyone. Dan gara-gara kecewa atas keputusan Mike yang meninggalkannya begitu saja, lantas Manny kembali memanggil Ormond. Dia memerintahkan Ormond untuk mencari tahu apa rencana Mike melalui Devon. Namun saat Ormond mengintai Devon, tepat saat itu Mike datang di tempat yang sama. Saat itu Devon memberikan sebuah alamat situs terenkripsi pada Mike, di mana sebagai topengnya, situs tersebut berbau X 3 kali, yang membuat Mike sedikit menegurnya, mengingatkan Devin jika ini bulan puasa, dan tanpa disadari Mike, Ormond telah memasang sebuah alat pelacak pada mobil Mike. Di malam harinya, Mike membuka situs yang diberikan oleh Devon. Di sebuah kolom komentar, Devon menyematkan enkripsi berisi peretasan berbagai informasi tentang Sharon, termasuk pula jadwal kegiatan Sharon selama beberapa minggu ke depan. Maka tak lama kemudian Mike mulai melaksanakan modus PDKT-nya pada Sharon dengan sedikit memperlihatkan seberapa tinggi kelasnya guna menarik perhatian Sharon. Hubungan Mike dan Maya sendiri semakin dekat saja, di mana saat ini Maya berada di apartemen Mike. Maya merasa heran dengan kemisteriusan pria yang tengah dekat dengannya ini, karena Maya tak menemukan satupun foto di ruangan ini yang membuat Maya sedikit kepo jadinya. No photos of family or someone who likes things you don't really have a lot of. Mystery man. Selepas Maya pulang, Mike melihat sosok yang tak asing di seberang sana, yang sontak saja Mike menyadari jika orang tersebut selama ini mengikutinya. Gara-gara hal tersebut, terpaksa Mike pindah apartemen dadakan yang membuat si Ormond kehilangan jejaknya. Sehingga mau tak mau, pada akhirnya Ormond mendatangi Devon untuk mengetahui apa rencana Mike yang sebenarnya. Fucking tell me. Di tempat lain, Lowe sedang bermain dengan firasatnya tatkala dia melihat rekaman pelarian Mike di aksi perampokannya, dan Lowe meyakini jika si pelaku perampokan ini menyembunyikan mobilnya setelah melakukan perampokan. Setelah sedikit penelusuran, pada akhirnya firasat Lowe membawanya pada lokasi di mana mobil yang digunakan Mike ini berada. Kau forensic, I swear. Lowe senang bukan kepalang, tatkala untuk pertama kalinya si pelaku perampokan meninggalkan jejaknya. Chapter 1 microscopic speck of blood. Should be. Di malam yang sama, Mike berpura-pura mendatangi sebuah galeri seni yang memang agenda Sharon ada di tempat ini. Dengan sengaja pula Mike memperlihatkan sosoknya. Wow, what a coincidence. Why, get out of here, grab a drink or something. Sharon berkata gara-gara pekerjaannya, kini Sharon cukup pandai membaca karakter seseorang. Yang lantas, Mike menantang Sharon untuk membaca dirinya. Oh, too perfect. Which tells me you have a lot of money and a lot of time. Mike cukup terkesan dengan pembacaannya. Yang lantas kini giliran Mike untuk membaca Sharon. Mike berkata, jika Sharon sudah bekerja di perusahaan asuransi selama 11 tahun, tak kunjung mendapatkan promosi karena atasan-atasannya tak pernah menghargai jerih payahnya. Dan Mike berkata pula bahwa pertemuan ini sebenarnya bukanlah kebetulan semata. Rupa-rupanya Sharon bukanlah target perampokannya, melainkan Mike menawarkan sebuah kerjasama di mana Mike bersedia untuk membayar Sharon demi informasi mengenai pemegang-pemegang polis asuransi yang terdiri dari klien-klien Sharon yang kaya raya. Mendengar hal tersebut, seketika itu pula Sharon menyadari siapa Mike sebenarnya dan tanpa pikir panjang menolak tawarannya. Namun jika Sharon berubah pikiran, Mike meminta agar Sharon memposting foto pantai di Instagramnya. So you're a thief. Follow the beach Instagram, I'll confide you. Dengan penuh rasa kecewa Mike menerima penolakannya, namun di luar sana, Mike melihat jika si pengintai masih mengikutinya dan saat itu hendak membuntuti Sharon. Tanpa pikir panjang, Mike berusaha untuk mencegahnya.
Sempat pengejaran Mike terhalang oleh sebuah bus yang melintas di depan sana, namun Ormond si pecinta adrenalin justru malah menantang Mike. Ormond merasa di atas angin yang membuatnya terlihat sedikit banyak gaya tatkala melihat Mike tertinggal jauh di belakangnya. Hingga akhirnya yang lantas Mike mengikuti Ormond yang nampak pasrah di dalam minimarket sana dan menyuruh Ormond untuk menyampaikan sebuah pesan pada Manny agar Manny tak lagi mengusik hidupnya. Tell him, I see you again, the there. Takal. Di lain pihak, sejak perceraiannya Tillman menyarankan Lau untuk menjalani sesuatu yang baru guna meredakan stresnya dan menyarankan Lau untuk mengikuti kelas yoga yang pernah diikuti oleh Tillman. Yang tanpa diduga, Sharon mengikuti kelas yoga yang sama. Dan tepat saat itu, Tillman mengabari Lau jika saat ini dia dan detektif bernama Towson sedang menangani kasus perampokan yang siapa tahu pelakunya adalah yang Lau kejar selama ini. Namun saat Lau tiba di lokasi, Towson menembak si pelaku yang hendak kabur. Ketiga detektif ini terkejut tatkala mengetahui jika pelaku perampokannya ternyata seorang remaja. Tak ingin kena masalah, lantas Towson menyabotase TKP dengan menaruh sepucuk pistol di tangan jasad remaja ini agar Towson punya dalih kuat untuk melakukan penembakannya. Oke, Nabal. Hey, what the gun? Suspect. Di kantor polisi, Lau menolak untuk memberikan kesaksian palsu. Tak ingin menutupi kebenaran hanya karena kelalaian satu orang polisi saja. Namun tanpa diduga, Tillman partner Lau sendiri justru memberikan kesaksiannya untuk Towson. Buntutnya, justru Lau yang terkena skorsing karena menolak untuk ikut serta menutupi citra buruk kepolisian. Namun tepat saat Lau hendak menjalani skorsingnya, saat itu pula lah hasil tes DNA di mobil Mike keluar. Dari sinilah terungkap identitas asli Mike yang bernama lengkap James Davis. Di kantor asuransi, Sharon kini ada di tengah rapat bersama bosnya yang tanpa diduga, Madeline berhasil menggait Stephen Monroe untuk menjadi klien perusahaan ini. Yang bahkan, Madeline berhasil membujuk Stephen agar mengasuransikan berlian yang akan dihadiahkan kepada calon istrinya. Keberhasilan Madeline ini semakin membuat Sharon dipandang sebelah mata, bahkan sang bos enggan untuk memberikan promosi pada Sharon yang telah mengabdi selama 11 tahun di perusahaan ini. Yang bahkan, sang bos mempersilahkan Sharon jika ingin keluar dari perusahaannya. I got a number for you, Sharon, 53. It's not a good number for a woman in this business, is it? Lelah dengan karirnya yang mandek gitu-gitu aja, terlebih lagi si bos terus saja meremehkannya. Saat itu juga lantas Sharon pergi menuju pantai, memposting foto di Instagramnya sebagai pertanda jika dia menerima tawaran Mike. Tak lama kemudian bertemulah Sharon dengan Mike, yang tanpa basa-basi Sharon membagi informasinya, di mana Stephen Monroe lah info klien yang dijualnya pada Mike. Yang diketahui, jika Stephen akan membeli berlian seharga $11 juta secara cash untuk menghindari tambahan pajak, sehingga bisa dipastikan jika ditransaksinya nanti akan ada berlian seharga $11 juta beserta uang cash sebesar $11 juta. Sempat Mike membatalkan rencananya karena dinilai terlalu beresiko, namun setelah melihat Sharon yang putus asa dengan karirnya, pada akhirnya Mike memutuskan untuk menjalankan rencana pencurian ini. What made you change your mind anyway? You realize you don't have as much time as you thought you had. Di sisi lain, Lau mendatangi alamat rumah terakhir Mike yang terdaftar di profilnya. Di sanalah Lau bertemu dengan ibu Mike. Yang lantas sang ibu yang khawatir mencoba untuk menghubungi anaknya. Dan saat Mike menghubungi balik sang ibu, Lau mengambil alih panggilan teleponnya saat itu juga. Dan nampak terlihat senang jika usahanya selama ini sedikitnya membuahkan hasil. Concerned about your safety. Hello, James. Panggilan telepon barusan membuat Mike menemui Sharon, di mana Mike ingin mempercepat rencananya. Yang tak lama kemudian, Mike membuking sebuah kamar di hotel di mana Stephen akan melangsungkan transaksinya.
Dan Mike meminta Sharon untuk mencari tahu siapa identitas kurir berliannya dan juga identitas pengawal pribadi Stephen. Akan tetapi, setelah Sharon mendapatkan identitas keduanya, di malam itu, Ormond mendatangi Sharon untuk mengacaukan rencananya. Kejadian ini membuat Sharon merasa jika nyawanya terancam, yang pada akhirnya Sharon memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Lou. Meski demikian, sedikitnya Lou merasa bersimpati tatkala mendengar jika semua berawal dari keputusasaan Sharon di tempat kerjanya, sehingga Lou bersedia untuk menutupi persekongkolan antara Sharon dan Mike. Stay at my place, be safe. Tell me more about this, Mike. Selepas itu, Lou menuju ruang bukti kepolisian yang entah apa rencananya, Lou mengambil berlian palsu dari kasus perampokan Mike pada berlian semi di awal film tadi. Berbekal informasi dari Sharon, lantas Ormond menuju hotel di mana Mike akan melakukan perampokannya. Ormond berencana untuk membajak hasil curian Mike. Sebelum menjalankan aksinya, Mike menemui Maya terlebih dahulu. Mike mengaku jika dia akan dinas keluar kota untuk beberapa hari. Melihat Mike yang selalu tertutup, membuat Maya merasa jika tak benar-benar mengenali Mike, sehingga Maya lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya saja. Tibalah di hari Mike menjalankan aksinya, diawali dengan Mike yang melakukan hal yang sama dengan aksi perampokan berlian semi, di mana Mike akan berperan untuk menggantikan pengawal Stephen Monroe. Namun tak hanya Mike saja yang sudah bersiap dengan aksinya, di mana Ormond nampak bersiap dengan penyamarannya sebagai pegawai hotel. Sementara Lou bersiap pula untuk menghentikan perampokan Mike dengan cara Foster. Wajib, Lou berperan sebagai kurir yang mengantarkan berlian yang akan dibeli oleh Stephen. Ada homeless ya? Tibalah Mike di hotel di mana Stephen akan melakukan transaksinya, yang saat itu juga Mike dan Lou menuju kamar di mana Stephen berada, bersamaan pula dengan Ormond yang akan menuju tempat yang sama. Maka saat mereka memasuki kamar Stephen, tanpa buang waktu Mike langsung membuka penyamarannya. Mike memerintahkan untuk memindahkan uang di dalam berangkas ke dalam sebuah tas. Lantas Mike memerintahkan sang kurir untuk mengeluarkan berliannya, akan tetapi inilah yang terjadi. What the doctor? I'm a police officer. Selama adegan saling todong senjata ini, selama itu pula Ormond mendengar semuanya dari luar sana, kesal dengan keberadaan polisi yang akan mengacaukan rencana pembajakannya. Namun karena sudah kagok asong alias kepalang tanggung, sehingga inilah yang dilakukan oleh Ormond. Plug and play. Listen to me. Kehadiran Ormond semakin memeriahkan suasana, di mana semua orang seolah berteriak kegiranan atas kehadirannya. Melihat si Stephen yang terus saja menyuruh Lou untuk menembakkan senjatanya, buntutnya Ormond menembaknya. Lantas Ormond memerintahkan Lou untuk mengambil berliannya, namun karena Lou terus saja mengulur waktu, membuat Ormond kehilangan kesabarannya dan berniat untuk menghabisi Lou saat itu juga. Akan tetapi, break out! Wajib, Mike memanfaatkan kelengahan Ormond, dan Mike berkata jika ini pembunuhan pertamanya karena semua aksi perampokan yang dilakukan oleh Mike selama ini selalu bersih dari kekerasan tak perlu, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Semua Mike lakukan karena Ormond nyaris saja menembak Lou tepat di depan matanya. Lou sendiri tahu betul dengan fakta tersebut karena selama beberapa tahun ini Lou habis-habisan mempelajari Mike dan mengetahui bahwa sesungguhnya Mike bukanlah orang yang jahat. Yang lantas, Lou meminta agar Mike menurunkan senjatanya, menawarinya sebuah kesepakatan.
menawarinya sebuah kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Asalkan Mike meninggalkan uang dan berliannya, di mana Lau berencana untuk menjadikan Ormond sebagai kambing hitam tunggal dalam perampokan ini. Bahkan Lau sampai mengancam Stephen, jika Lau akan membocorkan transaksi berlian ini yang akan dibeli Stephen dengan cara yang ilegal. Apabila Stephen tak mengikuti skenario yang telah dikatakan oleh Lau. Sekalipun pulang dengan tangan hampas, setidaknya Mike terbebas dari segala tindakannya, punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Kesempatan kedua pula untuk memulai kembali hubungannya dengan Maya tanpa kebohongan. Yang saat itu, Mike mengirimkan sebuah pesan pada Maya di balik foto masa kecil Mike. Now time to slowly begin to... Dan Anda akan dibuat sedikit terkejut soal kemana hilangnya berlian palsu yang dibawa oleh Lau dari ruang barang bukti kepolisian, di mana si berlian palsu sendiri saat ini ternyata ada di dalam berangkas Stephen, sementara berlian yang asli Lau hadiahkan pada Sharon untuk memulai hidup barunya. Begitupun dengan Lau yang tanpa diduga mendapatkan sebuah kenang-kenangan dari Mike, di mana Mike mengirimkan sebuah pesan untuk Lau melalui ponsel Sharon, yang saat Lau menelusuri lokasi foto tersebut, ternyata Mike mewariskan salah satu mobil mewahnya sebagai tanda terima kasihnya pada Lau. Dan film berakhir.